Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab soal dari etika profesi hukum. Nomor satu, pertama, jelaskan perbedaan antara kode etik profesi hukum dengan norma hukum. Penjelasannya disertai dengan contoh dalam kehidupan masyarakat hukum. Nah, kode etik profesi hukum merupakan seperangkat aturan moral dan etika yang diterapkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku para anggotanya dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, sedangkan norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara melalui lembaga yang berwenang seperti DPR dan pemerintah yang berlaku untuk umum dan mengikat seluruh warga negara. Nah, contohnya itu ada seperti hakim. Dalam suatu perkara perdata terbukti menjadi tidak etis dengan salah satu pihak yang sedang bersengketa. Hal ini secara etika melanggar kode etik kehakiman, karena hakim dituntut untuk bersikap adil, netral, dan tidak memihak. Bila terbukti, ia bisa dijatuhkan sanksi oleh komisi yudisial, misalnya pemberhentian sementara atau tetap. Nah, yang kedua, soalnya hakim mempunyai kode etik sebagai hakim, namun masih banyak juga hakim melanggar kode etik. Jelaskan contoh kasus yang ada di Indonesia hakim yang telah melanggar kode etik, dan menurut Anda bagaimana penyelesaian kasus etiknya. Nah, rupanya salah satu contoh nyata pelanggaran kode etik oleh hakim di Indonesia adalah kasus Akil Mukhtar, mantan ketua MK pada tahun 2013. Nah, Akil Mukhtar ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena menerima suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Kalimantan. Nah, penyelesaiannya penanganan pelanggaran kode etik oleh hakim di Indonesia dilakukan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim atau singkat dengan MKH, yang terdiri dari anggota komisi yudisial dan Mahkamah Agung. MKH ini berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, soal nomor 3, sebutkan kode etik advokat dan dasar hukum profesi advokat. Sebutkan kasus di Indonesia advokat yang melanggar kode etik serta jelaskan dan menurut Anda bagaimana penyelesaiannya. Nah, profesi advokat di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang dimana menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kode etik advokat Indonesia yang disusun dan ditegakkan oleh organisasi profesi seperti Pradi. Kode etik ini mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan profesi, dan juga tidak melakukan iklan berlebihan. Nah, salah satu contoh yang cukup menonjol adalah kasusnya Utu Cornelis Kaligis atau Usi Kaligis, seorang pengacara senior pada tahun 2015, yang mana tersandung kasus korupsi. Ia juga terbukti bahwasannya ia menyuap hakim dan panitera di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memenangkan perkara yang sedang ditanganinya. Nah, penyelesaian atas pelanggaran seperti ini seharusnya dilakukan melalui dua jalur, yang mana pertama melalui jalur hukum pidana yang dalam kasus Usi Kaligis telah dijalankan oleh KPK di pengadilan. Yang kedua melalui jalur etika profesi, di mana organisasi advokat tempat ia bernaung seperti Pradi seharusnya melakukan pemeriksaan etik secara internal. Nah, soal nomor 4 ada sebutkan kode etik profesi jaksa dan dasar hukum profesi jaksa. Sebutkan kasus di Indonesia profesi jaksa yang melanggar kode etik serta jelaskan menurut Anda bagaimana penyelesaiannya. Nah, jawabannya kode etik profesi jaksa secara resmi diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI nomor per 067-A-JA-07-2007 tentang kode etik jaksa.